إلى حضرة النبي المصطفى وعليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيت الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين ثم إلى جميع مشايخ القدرية ونسأل من يتربص ثم إلى جميع مشايخ الإخوان جماعة الناس ثم إلى شيخ عبد الرحمن بن محمد رسول الله Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin nabiyil qasim amin wa ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama ma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kajian kita, ini pertemuan yang ke-6 kalau tidak salah. Di salah satu pembahasan yang berjudul Nisabul Arba'ah atau 4 korelasi, masih juga berkaitan dengan logika. Oke, di pembahasan sebelumnya kita sudah membahas tentang ini kulliyat khamsah atau panca universalia, yang ada 5 itu: genus, diferensia, kemudian spesies, ciri-ciri umum dan ciri-ciri khusus. Nah, sekarang kita akan bahas tentang nisabul arba'ah atau 4 korelasi. Apa perbedaan pembahasan di nisabul arba'ah 4 korelasi dengan panca universalia atau kulliyat khamsah? Nah, di sini yang perlu kita bedakan adalah kalau di pembahasan kulliyat khamsah, panca universalia itu membahas tentang bagaimana kemudian hubungan antara kulli dengan juz'i, antara universalia dan partikularia. Contoh misalnya, kita punya pengetahuan tentang pulpen. Pengetahuan kita tentang pulpen di dalam akal itu nanti disebut dengan kulli, universalia. Kenapa kok disebut dengan kulli? Karena pemahaman tentang pulpen dalam akal tadi itu memiliki banyak acuan di realitas, mencakup acuan-acuan yang ada di realitas. Nah, kira-kira begitu. Makanya pemahaman pulpen dalam akal kita itu disebut kulli atau universalia. Nah, sementara kulli itu sendiri, sebagaimana pembahasan sebelumnya, itu kan dibagi menjadi 2, ada dzati atau esensial, ada a'radi atau aksidental. Esensi itu berarti sesuatu yang ini jika dia tidak ada maka dia tidak bisa disebut sebagai dirinya, atau sisi inti dari sesuatu. Disebut inti itu karena kalau itu nggak ada ya maka dia nggak bisa menjadi dirinya. Kemudian aksidental itu sesuatu yang kalau semisal tidak ada maka tidak merubah esensi dari sesuatu tersebut, atau dengan kata lain aksidental itu adalah sesuatu yang bersifat sampingan. Nah, yang dzati atau esensial dibagi menjadi 3. Tadi ada genus, kemudian ada diferensia, kemudian ada spesies. Yang aksidental dibagi menjadi 2, ada ciri-ciri umum, ciri-ciri khusus. Nah, kayak tadi pemahaman kita tentang pulpen itu disebut kulli. Pemahaman di dalam akal itu disebut kulli. Nah, kemudian kalau kita lihat pulpen itu sendiri di realitas sebagai acuan dari pemahaman kita di dalam akal, maka pulpen yang ada di realitas ini disebut sebagai juz'i atau partikularia. Nah, kulli itu sendiri ada sisi esensinya, kemudian ada aksidennya. Nah, pulpen ini juga punya sisi esensi, punya juga sisi aksiden. Dalam pemahaman kita bisa membedakan mana yang inti dari pulpen dan mana yang bukan inti dari pulpen, kira-kira begitu.
yang sisi inti dari pulpen itu misalnya ini, misalnya dia adalah alat tulis yang digunakan ke kertas misalnya begitu. Kemudian ciri-ciri umumnya adalah dia berwarna hitam misalnya. Kemudian ciri-ciri khususnya adalah dia ini pen Hitek. Pen Hitek dengan ukuran misalnya 0,28. Nah, ciri-ciri khususnya begitu. Nah, pada intinya Kulliyat Khamsah Panca Universalia itu membahas tentang bagaimana hubungan antara kulli universalia dengan juz'i yang ada di realitas, sehingga menghasilkan 5 universalia atau panca universalia. Oke. Nisabul Arba'ah ini membahas tentang bagaimana hubungan antara satu kulli dengan kulli yang lain. Antara satu kulli dengan kulli yang lain, antara universalia yang satu dengan universalia yang lain. Nah, ketika dipertemukan hubungannya itu menjadi apa? Kira-kira begitu. Nah, beda halnya dengan tadi ya, yang panca universalia ada juz'i, ada kulli. Kalau juz'i dengan kulli ini dipertemukan, maka hubungannya akan menjadi apa misalnya? Oh, jadi 5 tadi kalau diuraikan itu. Ada genus dan seterusnya tadi sampai ciri-ciri umum, ciri-ciri khusus. Oke. Nah, Nisabul Arba'ah 4 korelasi. Ya namanya 4 ya ada 4 itu kan. Di sini disebutkan ada 4. Yang pertama itu ada yang kemudian disebut dengan tabayun, bisa kita terjemahkan pembeda atau diferensia. Kemudian yang kedua ada yang kemudian disebut dengan tasawi atau sebanding, atau dalam bahasa dalam bahasa repotnya itu ekuivalensi. Kemudian yang ketiga ada am wa khos mutlak, implikasi kira-kira begitu. Nanti saya jelaskan itu am wa khos mutlak. Karena kalau diterjemahkan umum dan khusus secara mutlak kan nggak enak. Nanti saya jelaskan saja. Kemudian yang keempat adalah umum am wa khos min wajihin. Umum dan khusus dari sisi tertentu, atau bisa kita terjemahkan dengan asosiasi. Oke, kita jelaskan satu-satu. Bismillahirrahmanirrahim. Tabayun. Jadi kalau ada satu universalia bertemu dengan universalia yang lain, maka salah satunya akan menghasilkan hubungan yang disebut dengan tabayun. Tabayun itu berarti diferensiasi. Kedua universalia tadi, antara satu universalia dengan universalia lain itu berbeda, sama sekali berbeda. Contoh misalnya, setiap manusia bukanlah pohon, setiap pohon bukanlah manusia. Atau setiap kipas itu bukan pulpen, dan setiap pulpen itu bukan kipas. Jadi kita punya pemahaman nih tentang kipas, kita juga punya pemahaman tentang tentang pulpen. Nah, pemahaman tentang pulpen dan tentang kipas kalau digabungkan atau dihubungkan, hubungannya ini menjadi apa? Kira-kira begitu. Oh, hubungannya ini menjadi hubungan tabayun atau diferensiasi. Hubungan yang sama sekali berbeda. Nah, itu yang pertama. Saya pikir ini cukup mudah ya. Misalnya rokok, pemahaman tentang rokok dengan korek. Pemahaman rokok dengan korek misalnya. Kita hubungkan itu. Hubungan mereka ini apa sih sebenarnya? Oh, ternyata hubungannya adalah tabayun. Artinya setiap rokok itu bukan korek, setiap korek bukan rokok. Dan contoh-contoh seterusnya yang nanti bisa dilatih sendiri lah untuk persoalan itu. Kemudian yang kedua, ada hubungan yang kemudian disebut dengan tasawi atau ekuivalensi, kesepadanan. Satu universalia dipertemukan dengan universalia yang lain, maka terjalinlah hubungan tasawi. Contohnya adalah seperti ini. Setiap manusia dapat berpikir, dan setiap yang dapat berpikir itu manusia. Beda tadi dengan yang pertama. Yang pertama itu setiap manusia bukan pohon, setiap pohon bukan manusia. Setiap kipas bukan pulpen, setiap pulpen bukan kipas. Nah, ini setiap manusia dapat berpikir, dan setiap yang bisa berpikir itu manusia. Jadi hubungannya ini sama, kira-kira begitu. Atau misalnya contoh yang lain seperti ini. Setiap makhluk itu diciptakan, dan setiap yang diciptakan itu makhluk. Nah, begitu dia. Kemudian
Yang ketiga adalah am wa khos mutlak. Contohnya adalah seperti ini. Setiap manusia itu hewan, tapi tidak setiap hewan itu manusia. Itu am wa khos mutlak. Yang satu tercakup oleh yang lain, tapi tidak sebaliknya, kira-kira begitu. Saya ulangi contohnya, yaitu seperti setiap manusia itu hewan, tapi tidak setiap hewan itu manusia. Loh, kok bisa begitu? Kok bisa setiap manusia itu hewan? Karena sebagaimana penjelasan sebelumnya di pertemuan yang lalu itu kami sudah jelaskan bahwa manusia ini termasuk spesies, sementara hewan itu adalah genus. Spesies itu tercakup oleh genus, gitu kan? Kalau lupa nanti diputar rekaman yang sebelumnya itu. Kemudian, tapi tidak setiap hewan itu manusia. Nah, kenapa kok dikatakan tidak setiap hewan itu manusia? Karena hewan adalah genus, yang mana genus itu mencakup spesies. Spesiesnya berbeda-beda hakikatnya. Maka dengan demikian dikatakan kayak tadi, tidak setiap hewan itu manusia. Kenapa? Karena di dalam hewan itu tidak hanya tercakup manusia, tetapi juga ada tercakup binatang. Ada kuda, ada kucing, ada kambing, ada sapi, misalnya, dan seterusnya. Nah, itu dia, makanya disebut am wa khos mutlak. Yang satu mencakup yang lain, tapi tidak sebaliknya. Apalagi contoh yang lain itu ya. Misalnya nih, kita punya pemahaman tentang cowok misalnya dan mata keranjang. Nah, cowok dengan mata keranjang itu kalau dipertemukan, kira-kira hubungan apa yang terjadi? Apakah kemudian misalnya setiap cowok itu mata keranjang dan setiap yang mata keranjang itu cowok? Apakah bisa dibenarkan? Oh, tidak. Berarti dia bukan hubungannya itu bukan tasawi, misalnya begitu. Kemudian dianalisis lagi misalnya. Terus hubungannya ini apa? Apakah hubungannya ini am wa khos mutlak, misalnya setiap cowok itu mata keranjang tapi tidak setiap yang mata keranjang itu cowok? Apakah misalnya begitu? Dipikir-pikir, oh ternyata enggak. Terus hubungan antara ini cowok dengan mata keranjang itu apa? Oh ternyata yang keempat, misalnya am wa khos min wajihin. Am wa khos min wajihin itu sebagiannya dicakup oleh yang lain, sebagian yang lain dicakup oleh sebagiannya lagi. Kok repot ya. Contohnya gini saja. Contohnya itu seperti sebagian manusia itu putih, sebagian putih itu manusia. Jadi yang tercakup hanya sebagian saja. Nah, contoh tadi cowok dengan mata keranjang misalnya, sebagian cowok itu mata keranjang, sebagian yang mata keranjang itu cowok. Dipikir-pikir, betul nggak ya kira-kira? Oh ternyata betul. Maka hubungan keduanya adalah hubungan am wa khos min wajihin. Am wa khos min wajihin. Sebagian yang satu, gini sajalah. Sebagian yang A itu dicakup oleh sebagian yang B, sebagian yang B itu dicakup juga oleh sebagian yang A. Nah, itu dia. Nisabul arba'ah, 4 korelasi. Oke. Terus sekarang ada beberapa kaidah penting yang perlu kita pahami terkait ini. Yaitu kaidah-kaidah untuk menentukan hubungan dua universalia ini. Apa saja kaidahnya? Nah, kaidahnya begini. Kalau tabayun, karena kita sudah bahas kemarin tentang ini, tentang panca universalia. Kalau tabayun itu berarti membandingkan atau menghubungkan antara genus dengan genus yang lain, antara satu genus dengan genus yang lain. Contoh, setiap kendaraan itu bukan alat tulis. Setiap alat tulis bukan kendaraan. Nah, begitu. Jadi kendaraan itu adalah genus, kemudian alat tulis itu juga genus. Jadi rumus dari tabayun ini adalah membandingkan antara satu genus dengan genus yang lain. Misalnya apa lagi? Setiap alat musik itu bukan alat elektronik. Setiap alat elektronik itu bukan alat musik. Misalnya begitu.
Tapi kan sekarang ada alat musik yang itu sifatnya elektrik. Oh, kita ganti contohnya. Misalnya ini, setiap pakaian itu bukan apa ya, misalnya setiap pakaian itu bukan alat tulis, setiap alat tulis itu bukan pakaian, misalnya begitu. Jadi menggabungkan antara satu genus dengan genus yang lain. Oke. Kemudian yang kedua, tasawi. Kaidah dari tasawi ini adalah membandingkan antara satu spesies dengan diferensia, dengan pembeda dari sesuatu itu sendiri. Contohnya kayak tadi, setiap makhluk itu diciptakan, dan setiap yang diciptakan itu adalah makhluk. Setiap manusia itu berpikir, dan setiap yang berpikir itu adalah manusia. Manusia kalau kita analisis itu adalah spesies, sementara berpikir itu adalah diferensia, pembeda antara manusia dengan binatang. Nah, jadi rumusnya itu adalah membandingkan antara spesies dengan diferensia. Kemudian yang ketiga, kaidah dari am wa khos mutlak, yaitu membandingkan antara spesies dengan genus. Contohnya, setiap demokrasi adalah sistem, tapi tidak setiap sistem itu demokrasi. Setiap demokrasi ini termasuk apa? Termasuk spesies. Terus genusnya itu apa? Genusnya adalah sistem. Makanya tadi kita katakan bahwa kaidah dari am wa khos mutlak itu adalah membandingkan antara spesies dengan genus. Nah, di situ. Kemudian yang terakhir, kaidah dari am wa khos min wajihin adalah membandingkan antara genus dengan diferensia atau membandingkan antara genus dengan spesies. Contoh yang pertama, membandingkan antara genus dengan diferensia, yaitu sebagian elektronik adalah alat komunikasi dan sebagian alat komunikasi adalah elektronik. Nah, jadi sebagian saja yang tercakup. Atau tadi itulah sebagian sebagian yang putih adalah sebagian manusia itu putih, sebagian putih itu manusia, sebagian yang putih itu manusia misalnya. Oke, itu dia, itu yang genus dengan yang diferensia. Sebagian alat elektronik, sebagian elektronik. Elektronik ini kan termasuk genus. Kemudian karena di situ mencakup banyak hal yang hakikatnya berbeda-beda. Kemudian alat komunikasi ini adalah diferensia. Misalnya kayak HP dengan kipas, kan sama-sama elektronik. Cuman apa pembedanya antara HP dengan kipas? Kalau HP ini adalah alat komunikasi, sementara kipas bukan. Dan seterusnya. Kemudian dari kaidah yang kedua, contohnya yaitu genus, membandingkan genus dengan spesies. Contohnya itu seperti ini. Sebagian alas kaki itu sandal dan sebagian sandal itu alas kaki. Saya ulangi. Sebagian alas kaki itu sandal. Loh, kok bisa begitu? Karena alas kaki itu tidak hanya sandal. Ada sepatu dan seterusnya. Kemudian sebagian sandal itu alas kaki. Loh, kok sebagian sandal yang lain itu gimana? Apakah itu bukan alas kaki? Bukan. Maksud saya begini. Yang dimaksud sebagian sandal itu alas kaki, kalimat tersebut bukan berarti menunjukkan bahwa sebagian sandal yang lain itu bukan alas kaki, enggak. Karena fokus kita di sini hanya pada sebagian sandal saja. Kita tidak sedang membahas sebagian sandal yang lain itu statusnya bagaimana, apakah alas kaki juga atau bukan, enggak. Kita tidak sedang membahas sebagian yang lain. Yang kita sedang bahas adalah sebagian yang ini. Jadi jangan sampai muncul asumsi seperti itu. Sebagian cowok misalnya mata keranjang, terus sebagian cowok yang lain gimana misal? Kita nggak sedang bahas itu. Yang kita sedang bahas ini adalah sebagian cowoknya ini, bukan sebagian yang lain. Jadi kira-kira itu beberapa kaidah penting yang perlu kita ketahui terkait dengan nisabul arba'ah.
Oke, sementara itu dulu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada hal-hal yang ingin didiskusikan seputar logika atau masih ada yang bingung, misalnya boleh kirim pesan lewat messenger atau Instagram yang sudah saya terapkan di situ ya. Oke, demikian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu yuwaffiquna ila sabilil anbiya wal mursalin wa ila ma khairi nahdutil ulama wan nahdiyin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.